Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita berkumpul di sini sebagai langkah awal untuk lari maraton menuju Pilpres 2024. Insya Allah, sekali lagi LSI terlibat dan ikut memenangkan presiden berikutnya Indonesia di tahun 2024. Saya mulai dulu dengan puisi Khalil Gibran. Ini puisi Khalil Gibran, judulnya Kasihan Sebuah Bangsa. Salah satu kutipannya mengatakan, kasihan sebuah bangsa yang menyambut pemimpin barunya dengan trompet kemenangan, namun melepasnya dengan caci maki. Jadi betapa kasihannya sebuah negara ketika datang presiden baru, ia dipuja-puji, namun di akhir jabatan ia tak hanya dicaci maki, bahkan juga ia dijatuhkan. Khalil Gibran menulis ini di tahun 1912, bahkan Indonesia belum merdeka, tapi kita tahu sejarah presiden Indonesia itu mengalami situasi yang sama. Kita melihat 6 dari 7 presiden kita ketika ia datang ke kekuasaan disambut dengan trompet kemenangan, di ujung kekuasaan ia dihujat dan diturunkan. Kita ingat Bung Karno. Bung Karno adalah bapak proklamator Indonesia, ia pahlawan kita di tahun 45, tapi tahun 66 ramai-ramai ia dijatuhkan. 66 muncul Pak Harto. Ia pun dipuja, lalu kemudian disebut Bapak Pembangunan. Tapi tahun 98 kembali ramai-ramai ia dijatuhkan. Lalu muncul Habibie. Di tahun 98, walaupun ia sebentar, tapi ia dianggap bapak yang meletakkan politik reformasi. Tapi apa yang terjadi tahun 1999, pertanggungjawabannya pun ditolak oleh MPR. Jadi kita lihat di ujung kekuasaan mereka dijatuhkan. Datanglah Gus Dur. Gus Dur dianggap ini pemimpin sipil, seorang tokoh intelektual, ia disambut sebagai seorang presiden baru mewakili civil society, dipuja-puji. Apa yang terjadi kemudian? Ia pun kemudian dijatuhkan. Lalu muncul Megawati, ini dianggap presiden pertama Indonesia. Ia dipuja-puji, namun ketika ia ikut Pilpres yang sebenarnya, ia pun dikalahkan. Muncul SBY. SBY presiden berikutnya, terpilih di tahun 2024, terpilih kembali tahun 2009, dan apa yang terjadi di ujung kekuasaannya, kembali kita lihat, partainya merosot minta ampun. Di tahun 2009 Demokrat mendapatkan 20%, tapi di akhir jabatannya tinggal 11% saja. Jadi kita lihat 6 dari presiden kita, di awalnya ia dipuja-puji, dibunyikan trompet kemenangan, di ujungnya mereka dihujat atau ditinggalkan. Sekarang tinggal Jokowi, presiden ke-7 pun ketika ia dipilih dengan pujian, dianggap ini presiden dekat dengan rakyat, dengan gaya belusukannya, dan kita belum tahu ujungnya karena ia belum selesai. Walaupun Khalil Gibran membuat puisi itu 1912, 33 tahun sebelum kita merdeka, namun kita pun prihatin melihat bangsa kita pun mengalami hal yang sama.
bahwa pemimpin kita semuanya di awalnya disambut dengan trompet kemenangan, di ujungnya mereka dicaci, bahkan dijatuhkan, dan kita pun masuk dalam definisi yang oleh Khalil Gibran disebut bangsa yang kasihan. Oleh karena itu, tahun 2024, kita berupaya akan ikut mendampingi, memilih calon presiden yang jika bisa di awalnya ia disambut dengan trompet kemenangan, tapi di ujungnya nanti juga ia pun diantar juga dengan tepuk tangan. Nah, kita pun teringat, teman-teman bisa lihat di Google, itu Kanselir Jerman Angela Merkel. Di akhir jabatannya, dan itu yang mengharukan, di tahun 2001 bulan Desember, ia turun dari tahta. Setelah 16 tahun terpilih lagi, apa yang terjadi pada masyarakat Jerman? Kita lihat suasana yang mengharukan, populasi di Jerman pada momentum yang sama, di hari yang sama, mereka berdiri tepuk tangan untuk Angela Merkel. Yang di kantor, di rumah, di jalan-jalan, pada momen yang sama, menit yang sama sudah diatur, semua berdiri, bertepuk tangan untuk melepas kepergian Perdana Menterinya. Nah, inilah contoh seorang pemimpin yang datang dengan tepuk tangan dan pergi juga dengan tepuk tangan. Nah, ini pertama insight buat kita, kisi-kisi buat kita, betapa penting kita pun juga nanti ikut mendampingi, ikut memenangkan presiden yang punya karakter, punya kapabilitas yang seperti itu, datang dengan tepuk tangan, berakhir juga dengan tepuk tangan. Sudah digariskan bahwa Pilpres berikutnya pada bulan Februari 2024. Sekarang bulan Mei 2022, berarti 20 bulan lagi kita akan kembali menghadapi Pilpres. Dan sudah tradisi di LSI, 20 bulan sebelum Pilpres, kita bersiap-siap untuk kemudian nanti kita lari maraton, dan kita sudah 4 kali mengikuti pemilu presiden. Sejak pertama kali pemilu presiden dipilih secara langsung, 2 tahun sebelumnya kita sudah bersiap-siap. Dan alhamdulillah rekor sudah terbaca, bisa dilihat di 4 pilpres yang pernah dibuat. Di 4 pilpres yang pernah dilaksanakan dipilih langsung, 4-4-nya dimenangkan oleh LSI. Ini sebuah rekor sejarah, bisa dilihat di Google, tak pernah ada dalam sejarah sebuah kekuasaan politik di satu negara yang bisa memenangkan 4 kali presiden berturut-turut. Tak pernah terjadi dalam sejarah. Nah, sekarang kita kembali berkumpul di sini untuk memecahkan rekor kita sendiri, bahwa kita menuju memenangkan 5 kali presiden berturut-turut. Itulah yang kita tuju, itulah tujuan kita berkumpul di sini. Beberapa hal yang menjadi insight. Ya. Pertama, harus kita sadari bahwa kita juga adalah lembaga civil society yang juga berkepentingan dengan terpilihnya pemimpin yang kuat. Karena sejarah melihatkan pemimpin yang berbeda dapat menghasilkan masa depan negara yang juga berbeda. Sekuat apapun negara itu, jika pemimpinnya juga kuat dan dia memiliki karakter yang berbeda, yang sangat menyimpang misalnya, pun dapat membuat negara itu ikut menyimpang. Nah, kita ada contoh belakangan ini adalah terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat. Dan kita lihat apa yang terjadi di tahun 2021 untuk pertama kalinya yang tak pernah terjadi dalam sejarah, ketika pemilu mengumumkan yang menang adalah Joe Biden lawannya. Dalam tradisi Amerika,
Presiden dikalahkan umumnya pidato dan mengatakan, people has spoken. Rakyat sudah bicara, yang menang adalah pihak presiden yang lain, dan saya mengatakan kepada pendukung saya, mari bersama-sama kita dukung presiden yang baru. Itu tradisi dalam demokrasi Amerika, tapi di tangan Donald Trump situasi berubah. Ia katakan bahwa dialah yang menang, bahkan memenang secara besar, dan kemenangannya telah dicuri, dan ia mengatakan pula pemilu dicurangi, dan ia katakan kepada pendukungnya, kita tak akan pernah melegitimasi kemenangan Joe Biden. Dan apa yang terjadi kemudian, ia membuat pidato yang berkobar, dan 2.000 sampai 2.500 pendukungnya menyerang Kongres, menyerang gedung Kongres yang tak pernah terjadi dalam sejarah. Dan kita lihat di TV gedung itu porak-poranda. Untuk pertama kali terjadi kekerasan di gedung resmi pemerintahan, anggota Kongres diungsikan, dan 4 sampai 5 orang mati. Jadi kita melihat tipe presiden yang dipilih secara demokratis terjadi di negara yang menjadi pusat demokrasi pun dapat membuat wajah negara yang berbeda. Apalagi kita bisa lihat juga dalam sejarah Hitler pun menang secara demokratis. Tapi apa yang terjadi? Ia memulai sebuah kekerasan rasial yang paling brutal dalam sejarah modern, dan juga ia memulai Perang Dunia Kedua. Dan Hitler pun karena leadership-nya, karena gagasannya pun ia didukung oleh elit Jerman saat itu. Jadi betapa karakter leader yang kuat, jika ia baik membuat negaranya baik, jika ia buruk ia pun bisa membuat negaranya buruk. Karena itu jadi hint pada kita, sudah 4 kali kita menangkan presiden, maka yang kelima kita akan hati-hati karena kita tahu siapapun yang terpilih, presiden itu dia bisa membuat masa depan negaranya berbeda. Nah, kita konsultan politik, tapi kita juga mengidentifikasikan diri kita sebagai bagian dari civil society. Karena itu juga kita terikat pada terbentuknya masyarakat yang ideal. Dan dalam sejarah kita melihat juga kita pun ikut berperan menjaga dan merawat satu bentuk negara yang kita idealkan. Bagi kita, dan ini patokan juga bagi yang lain, bahwa negara yang ideal itu, negara yang maju itu adalah negara yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, yang tidak hanya membuat masyarakatnya itu makmur, tapi juga negara yang membangun pembangunan politik, negara yang juga membangun demokrasi. Jadi tak ada negara yang dianggap kuat, ideal, jika hanya ekonominya yang kokoh, tapi tidak demokrasinya. Karena itu bagi kita, terselenggaranya pemilu yang terjadwal, tidak ditunda, itu menjadi harga mati yang ikut kita perjuangkan. Nah, teman-teman ingat, LSI 2 bulan lalu hingga sebulan lalu ikut bersama civil societies melawan apa yang kita bisa, gerakan yang ingin menunda pemilu. Melawan yang kita bisa, gerakan yang ingin presiden 3 periode. Karena kita tahu ketika demokrasi menjadi pilihan, maka terselenggaranya pemilu yang reguler, yang tidak ditunda, itu adalah harga mati dalam rangka terbentuknya konsolidasi demokrasi. Sehingga kita saat itu bisa cek juga di Google, begitu keras ikut mengkampanyekan bahwa menunda pemilu tanpa alasan kegentingan yang memaksa itu adalah skandal politik. Bahkan sebulan sebelum orang mengira ini tak jadi, kita pun sudah membuat juga satu analisa. Kita katakan bahwa 4 hal yang akan terjadi yang membuat rencana menunda pemilu ini menjadi layu sebelum berkembang. Juga rencana presiden 3 periode, kita katakan juga bahwa sejarah menunjukkan kita ada contoh negara yang sukses dengan 2 periode,
tapi tak ada contoh negara yang sukses dengan 3 periode. Dan kita lihat hasilnya, kita bersama civil society pun ikut membuat akhirnya gerakan menunda pemilu itu, gerakan 3 periode itu tutup buku. Sebelum juga kita pernah terlibat di era SBY. Jika teman-teman pernah ingat, di era SBY pernah ada RUU waktu itu, yang hampir saja RUU itu terlaksana, yaitu RUU yang ingin membuat pilkada kembali dipilih oleh DPRD. Bahkan partai Pak SBY, Partai Demokrat ikut dalam gerakan itu. Artinya jika ini terjadi, maka 500 lebih pilkada di daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, ini hanya akan ditentukan oleh 4 atau 5 ketua umum saja di Jakarta. Mereka berkompromi, jadilah itu. Jadi semua kepala daerah akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh hanya 4-5 orang saja. Sekali lagi, kalau teman-teman ingat, kita pun ikut terlibat. Dan kita katakan kepada Pak SBY, saya pribadi juga berkomunikasi dengan Pak SBY, bahwa ia dikenang sebagai bapak dari demokrasi di Indonesia. Jika ini dibiarkan, membiarkan kepala daerah hanya ditentukan oleh 4-5 ketua umum, Pak SBY akan dicatat sebagai bapak anti demokrasi langsung. Dan kita juga buat survei, kita publikasi betapa gagasan ini ditentang oleh rakyat banyak. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dengan waktu yang tersisa yang Pak SBY punya, ia pun membuat satu manuver dan RUU itu dibatalkan. Jadi kita lihat dalam sejarah LSI, di samping kita bersusah payah memenangkan 4 kali pilpres, kita pun ikut juga menjaga high politik. Kita menjaga satu kualitas politik di mana ketika itu dipertaruhkan, kita kerjakan apa yang bisa dengan apa yang kita punya agar demokrasi berlangsung secara sehat. Nah sekarang ini 20 bulan lagi menjelang Pilpres. Ada pepatah yang mengatakan 4 sehat 5 sempurna. Itu istilah dari dunia kesehatan, bahwa jika sudah 4 itu sudah sehat, tapi kalau mau sempurna harus 5. Nah kita tahu kita sudah sehat karena kita sudah memenangkan 4 kali presiden. Tapi untuk sempurna kita harus memenangkan 5 kali presiden. Jadi teman-teman, hari ini kita berkumpul di sini, ini adalah start awal kita, ini langkah awal kita, mulai dari sini ke depan, maka kita akan melihat berbagai program dan kegiatan yang kita buat agar kembali LSI berperan memilih dan memenangkan tokoh yang nanti akan menjadi the next presiden Indonesia di tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.